Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama, kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia, di antaranya perbedaan agama, suku bangsa, adat istiadat, ras, perbedaan bahasa, pakaian adat, senjata, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sikap yang baik adalah kita harus saling menghargai dan menghormatinya. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Bacalah teks berikut ini. Setelah membaca teks tersebut, terdapat beberapa kata sulit yang kita temukan. Berikut adalah kata-kata sulit tersebut dan artinya. Adapun pokok pikiran yang terdapat pada paragraf 1 dan 2 pada teks tersebut adalah sebagai berikut. Lalu, bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Caranya adalah, yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kalian melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ya, terdapat banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Saat kuda menarik bendi, maka otomatis bendi bergerak mengikuti arah kuda. Sedangkan saat kerbau atau kuda menarik pedati, maka pedati akan bergerak mengikuti arah kerbau atau kuda. Sekarang mari kita mencoba. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut ini. Nah, setelah kalian melakukan aktivitas tersebut, hasilnya tulislah dalam sebuah tabel seperti contoh berikut ini. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser, tas sekolah yang kamu angkat, kemudian kertas yang bentuknya berubah disebut dengan gaya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Untuk memahami pengertian gaya lebih lanjut, marilah kita amati gambar-gambar berikut ini. Mobil tersebut dapat bergerak karena terdapat gaya dorong atau yang disebut dengan gaya otot. Lampu dapat menyala karena mendapatkan aliran listrik melalui sambungan kabel. Jarum dapat menempel pada batang magnet dikarenakan jarum berbahan besi. Medan magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Buah akan jatuh ke tanah karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Kursi tersebut dapat mudah dipindahkan karena adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan oleh gaya dorong.
Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya geser. Sekarang perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Ada gambar tarik tambang, pengrajin gerabah, menggendong, dan pedati kerbau. Tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot. Hal ini sangat menentukan kemenangan. Sedangkan gaya otot yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah untuk membuat bentuk yang diinginkan. Saat menggendong, gaya otot yang digunakan adalah bahu dan bertumpu pada kaki sehingga membuat benda lebih mudah diangkat atau digendong. Dan yang terakhir adalah pedati kerbau. Tarikan yang kuat ini dihasilkan oleh gaya otot sehingga dapat membuat pedati bergerak mengikuti arah kerbau. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Sekarang bacalah teks berikut ini yang berjudul Seni Gerabah di Indonesia. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut dengan gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini, gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas atau mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempe. Mereka kebanyakan membuat sempe untuk keperluan rumah tangga. Ada sempe yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempe yang digunakan sebagai wadah sungguhan dan berfungsi sebagai piring. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, informasi-informasi baru yang dapat kita peroleh dari teks seni gerabah di Indonesia adalah sebagai berikut. Dan masih banyak lagi informasi-informasi yang dapat kalian temukan. Tulislah pada buku tugasmu. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.